Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratul mukarramin, akhina fillah al-ustad Ilham, al-ustad Wawan, al-ustad Domro, seluruh jemaah Masjid Al-Islah, ayahanda bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, insya Allah diberkahi oleh Allah, dan insya Allah dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda, langsung saja, kita waktunya sampai isya. Sedikit banget. Ya, coba ya. Melangkah bersama mendidik buah hati. Ini banyak sekali buah hati kita di sini. Anak-anak tolong duduk yang rapi, yang ya. Ini jangan buat kalian loh ya. Baik. Mendidik buah hati itu akan lebih sempurna, akan lebih sukses kalau kita mulai dari awal pemilihan pasangan hidup kita. Dari awal kita memilih jodoh kita. Ini banyak anak-anak muda nih. Ya. Jadi kita dalam mendidik putra-putri kita itu sebaiknya sebelum kita mencari jodoh kita, disitulah kita menentukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahinya perempuan itu, kenapa kalimatnya perempuan? Karena yang melamar itu biasanya laki-laki. Tunkahul mar'atu. Tapi ayat ini juga tidak berlaku untuk perempuan saja, laki-laki, tapi dua-duanya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahinya perempuan itu karena 4 hal. Mana pemudanya nih? Pemuda mana? Nah, ini kalau mau cari jodoh, cari pasangan hidup, ini perhatikan sabda Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahinya seorang perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, liha. Karena lihat hartanya. Ini Nabi mengajarkan matre loh. Ya. Enggak salah nih. Zaman sekarang hidup tanpa materi nggak bisa hidup, betul? Betul. Ya. Cari anak muda, cari yang kaya ceweknya, betul? Cewek cari yang kaya lelakinya, betul? Zaman sekarang nggak bisa hidup, apa-apa mahal. Semua serba naik, kolor doang yang turun kan? Semua naik. Nabi mengajarkan yang pertama, lihat hartanya. Hartanya lihat. Jadi nggak salah kalau ibu-ibu punya anak pengen dapat suami yang orang kaya, nggak salah. Matre, iya matre, Nabi ngajarin kok. Minimal kita laki-laki kalau punya istri yang kaya kan bisa numpang hidup gitu. Atau minimal kita ini punya ilmunya, istri kita punya hartanya, kita bikinlah joinan gitu kan ya? Begitu. Cari hartanya yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wali hasabiha, keturunannya. Remaja putri ada ini kan? Ada enggak? Hai, halo. Halo. Remaja putri ada? Nah, remaja nini adanya. Remaja putra ada? Aki-aki adanya. Wali hasabiha, keturunannya. Kira-kira kita ketemu seorang wanita yang cantik. Lihat ini, keturunan siapa ini ya? Ini anak siapa ya?
Jangan asal lihat cantik saja, sabet. Lihat dulu, kata Nabi. Ya, lihat keluarganya. Ini anak siapa ya kira-kira? Anaknya Pak RT, anaknya Pak Lurah. Oh, anaknya Ustadz ini. Boleh, ya. Boleh. Lihat cantik, tapi anaknya bukan orang baik-baik. Anaknya begal, anaknya apa? Pencopet, merampok. Ya jangan. Karena nanti akhirnya anak kita, pendidikan anak kita yang repot. Betul? Anak kita yang repot. Maka pepatah Jawa mengatakan kalau mau cari jodoh, lihat dulu babat, bebet, bobot, bubut, bebet, semuanya tuh. Ya, betul itu. Karena ini Nabi mengatakan seperti ini. Lihat keturunannya. Yang ketiga, lihat wajamaliha, kecantikannya. Bapak-bapak, ayah ini punya istri cantik, senang nggak? Senang nggak? Senang, minimal buat mainan di rumah kan? Iya. Kalau punya istri tidak cantik, kita nanti repot ngelihat di luar, ada yang lebih cantik, ada yang cantik, gitu. Tapi kalau istri kita cantik, betah nggak di rumah? Bu, ibu, rajin bersolek ya bu. Buat siapa bu? Buat siapa bu? Buat suami. Suami betah di rumah pak. Punya istri cantik, betah nggak? Betah. Ada teman hidup, ada mainan kan gitu. Coba kalau istrinya nggak cantik, kerja lihat cewek cantik-cantik, di rumahnya ya begitu. Akhirnya godaan setan melanda kan begitu. Coba kalau istri cantik, ada cewek cantik, di rumahku juga lebih cantik, ya pulang aja ke rumah, begitu ya? Begitu, lihat kecantikannya. Yang keempat, yang terakhir, walidiniha, karena agamanya, ini yang paling mantap. Karena agamanya, ada punya istri cantik tapi nggak pernah menutup aurat, ke warung pakai kutang doang, ya, kemana-mana pakai celana wahai. Iya. Kata Pak RT, itu anak siapa sih? Mana itu? Istrinya siapa sih? Itu ke warung pakai BH doang. Itu kan lagi si Bejo. Si Bejo yang kesalahan. Ya. Cari agamanya. Karena nanti anak kita, bagaimana anak kita? Ya itulah didikan ibu kita. Didikan istri kita. Kalau istri kita berpakaiannya rapi, agamanya bagus, minimal anak kita diajarin ayat-ayat surat pendek, ajarin agama, gitu kan ya? Diajarin doa tidur, doa makan, begitu kan? Coba kalau istri kita nggak ngerti agama, yang ada juga diajarin lagu-lagu yang nggak benar, kan begitu? Ya, lagu-lagu yang nggak bagus, agamanya. Nah, fazfar bidzati din, maka carilah, peganglah yang agamanya. Dari keempat itu, yang paling penting adalah agamanya. Kamu pasti akan bahagia. Syukur-syukur keempat-empatnya ada nih. Iya, hartanya banyak, orang kaya. Iya, keturunannya bagus. Iya, cantik. Iya, agamanya bagus. Kalau ada yang begini, saya mau nambahin satu lagi. Izin sama istri nambah satu lagi. Ya, terus ini pertama, jadi kalau dalam rangka mencari jodoh, lihat 4 tadi. Kemudian bagi yang belum dapat jodoh nih, ada doanya. Ya, ada doanya. Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban. Ya Allah, karunialah kepadaku dari sisimu seorang suami atau seorang istri yang baik, wa yakunu sholihan li fid dini wa dunya wal akhirah. Jadikanlah dia teman di dalam agama, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau punya suami yang soleh, yang baik, enak bu, ya, pengertian dalam beragama. Suaminya jadi imam, istrinya dan anak-anak jadi makmum di rumah. Itu nikmat banget. Kenikmatan yang tidak tara ketika suaminya jadi imam, anak-anaknya dan istrinya jadi makmum. Tuh.
Kemudian urusan dunia, punya suami baik, istri kelihatan kerjaan rumahnya capek banget, belum masak, belum cuci, gantian. Istrinya masak, suaminya mencuci, suaminya ikut mensetrika, itu enak, jadi teman. Di akhirat mudah-mudahan suami istri itu masuk surga bersama-sama, indah. Kemudian setelah dapat jodoh kan pasti nikah, pasti ingin keturunan. Allah juga memberikan tuntunan di dalam kita memohon keturunan, dapat keturunan, kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kata Allah, Rabbana, ini orang berdoa, wahai Tuhanku, hablana, karunialah kepadaku, min azwajina, dari istriku, wa dzurriyyatina, dan keluargaku, qurrata a'yun. Jadi mohon keturunan biar kita punya anak ini anak yang soleh, anak yang soleha, qurrata a'yun, enak dipandang mata. Kita kalau punya anak baik, penurut, cakep, ganteng, senang dilihatnya. Itulah qurrata a'yun, soleh. Ada kan kita punya anak yang kadang-kadang ngeselin, ngerepotin orang tua terus. Begitu. Jangan sampai kita punya anak seperti itu. Ya, itu doa. Dalam surat Al-Anbiya ayat 89, bagi orang yang belum punya jodoh, kata Allah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri ya Allah. Wa anta khairul warisin. Engkaulah yang maha pewaris. Jadi pengen dapat keturunan, mohon kepada Allah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ada doanya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, kalau kita ingin mendapat keturunan yang soleh, yang soleha dalam rangka mendidik anak kita, kalau kita sudah punya jadi suami istri, kalau kita punya hasrat, jangan langsung tancap gas. Iya, laki-laki kadang-kadang kebelet. Iya, perempuan kadang-kadang kebelet. Ada doanya. Sabar dulu. Ya. Laki-laki pengen hasrat lelakinya, biologisnya, perempuan pun begitu. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Biar dijauhkan dari setan, biar anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Doanya apa, Pak? Ayahanda, bunda, apa doanya? Tapi jangan kencang-kencang bacanya ya. Ya. Doanya begini. Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Bismillahi, dengan namamu ya Allah. Allahumma janibna syaitana, jauhkanlah aku dari syaitan. Wa janibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah bayiku dari syaitan. Nah, begitu. Tapi jangan kencang-kencang bacanya, ada anak kita dengar. Kita ditanya di sekolahan, anak-anak siapa yang bisa baca doa sebelum tidur? Macung dia. Coba sebutkan. Bacanya doa ini. Repot, ya. Bacanya doa ini dibaca. Jangan kencang-kencang bacanya, anak kita belum tidur. Setelahnya pun kita harus baca doa. Setelah selesai hubungan dengan istri pun, dengan suami pun, baca doa. Ya. Bagaimana baca doanya? Alhamdulillahilladzi, kata Allah, Alhamdulillahilladzi, maha suci Allah yang telah menciptakan khalaqa minal ma'i basyaran. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dari air itu menjadi keturunan. Itu ada doanya. Itulah Islam. Kita mau masuk kamar mandi, ada doanya. Kita mau kemana, ada doanya. Kita mau hubungan suami istri pun, ada doanya. Itulah Islam. Nah, kalau istri kita ternyata sudah hamil, mengandung, doain lagi.
Ini kan dalam rangka mendidik anak kita agar menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Ketika istri kita sedang hamil, doain lagi. Saya baca doanya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia saja. Saya juga nggak hafal. Ya, begini. Allahumma hfaz walidi madama fi batni zaujati. Ya Allah, jagalah anakku yang berada di dalam perut istriku. Wasfi, ya, sehatkanlah, sembuhkanlah. Wa anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan dari segala penyakit. Allahumma sawwirhu, ya Allah, bentuklah rupa anakku fi batni zaujati, yang ada di dalam perut, di kandungan istriku, suratan hasanatan, rupa yang tampan, rupa yang cantik, rupa yang sempurna. Wasabbit qalbahu, tetapkanlah di hatinya itu imanan bika, keimanan kepadamu, wa bi rasulika, dan keimanan kepada rasulmu. Allahumma akhrijhu, ya Allah, keluarkanlah dia, anakku, min batni zaujati, dari perut atau dari rahim istriku, waqad waladatiha sahlan tasliman, dan keluarkanlah, lahirkanlah dalam kondisi lahir yang mudah. Lahir yang mudah. Allahumma ja'alhu, ya Allah, jadikanlah bayiku itu sehat, kamilan, sehat yang sempurna. Kan kita nggak mau anak kita ketika pas waktu lahir ternyata kupingnya kurang pendengaran. Pas lahir kadang-kadang matanya nggak bisa lihat. Kita kan nggak mau ya. Pas lahir kadang-kadang tangannya satu nggak sempurna perkembangannya. Pas lahir tiba-tiba sudah 5 tahun belum bisa jalan. Ya, pas lahir tiba-tiba sudah 5 tahun belum bisa bicara. Kan kita nggak mau. Ya, kita nggak mau. Makanya kata Allah, Allahumma ja'alhu sahihan kamilan. Ya Allah, jadikanlah anakku itu yang sahih, yang baik, yang sehat, kamilan, yang sempurna, wa akilan, dan tidak idiot, pinter, hadipan, cerdas, aliman, yang pinter, amilan, yang mau bekerja keras. Itu. Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya, wa sahih jasadahu, sehatkan jasadnya, wa hasin khulquhu, baikkanlah akhlaknya. Begitu. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita saja. Allah Maha tahu, Allah Maha semuanya mendengar, dan Allah Maha mengerti. Nah, setelah kita doakan, kita beri nama deh kalau sudah lahir, gitu kan ya? Kita beri nama. Bagaimana cara memberi namanya? Kata Nabi, hakul waladi alal walidihi, hak seorang anak terhadap ayahnya, apa itu? Berhak mendapatkan nama yang baik. Jadi beri nama Allah yang baik. Nah, nama yang baik menurut hadis Nabi, Abdurrahman dan Abdullah. Itu yang terbaik. Yang menurut Nabi, yang Nabi berikan tuntunan, nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau kita nggak mau pakai itu, ya pakailah nama lain. Saya juga Adi Ismanto itu orang tua saya memberikan nggak paham. Setelah saya ngerti, saya tanya sama orang Jawa, apa sih artinya? Ternyata Adi itu baik. Ada sekolah Adi Wiyata, tempat sekolah yang baik. Ternyata Adi itu artinya baik. Ismanto artinya orang yang menjunjung kebenaran. Saya tahu dari orang Jawa. Taunya sudah di sini. Sudah di sini baru tahu. Begitu. Carilah nama yang baik. Kalau nggak pakai Abdurrahman Abdullah, cari yang baik lah. Pokoknya jangan nama-nama yang tidak baik. Apalagi nama-nama pakai nama Yahudi. Jangan. Ya, pakai nama-nama Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena kamu nanti di akhirat itu dipanggil dengan namamu dan nama bapakmu. Nanti di akhirat di absen kita. Setelah meninggal dunia, setelah kiamat, dipanggil menuju kepada mahsyar. Ya, dipanggil misalnya, "Hai Ilham bin ini,
ke sini. Oh, malaikat panggil seperti itu. Ya. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Karena sesungguhnya kamu akan dipanggil hari kiamat itu berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Abdurrahman bin Abdullah. Ya, nama yang bagus-bagus, ambil di Al-Qur'an, ya. Jangan mentang-mentang di Al-Qur'an, jangan sembarang ambil nama. Pas lahir anaknya dinamain iblis. Oh, di Quran ada iblis, Pak. Itu iblis. Setan. Jangan. Ya, cari yang bagus-bagus, ya. Kemudian setelah diberi nama, nah, diakikahkan anak kita. Diakikahkan. Nabi bersabda, kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi tergadai dengan akikahnya. Sudah paham? Laki-laki sebaiknya afdolnya 2 ekor, perempuan 1 ekor. Boleh enggak 1 ekor laki-laki? Boleh. Ya, Nabi pernah mengakikahkan Hasan Husain 1 ekor boleh. Tapi lebih bagus, lebih sungguh-sungguh untuk menyatakan ya kita bukan orang pelit juga, ya. Baiknya laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1. Boleh enggak untuk laki-laki 1 ekor? Boleh. Ya. Tudbahu fi yaumi sabi. Dilaksanakan akikah itu pada hari ke-7. Wa yukhlaqu ra'sahu, dicukur rambutnya. Disunahkan pula rambutnya itu setelah dicukur ditimbang dengan harga. Silakan, berapa? Mau pakai emas boleh, mau pakai harga perak boleh, mau perunggu juga boleh. Mau tidak juga nggak apa-apa, ya. Lebih baik kalau kita punya rezeki, kita hargakan dengan harga semampunya kita. Mau emas boleh, mau perak boleh. Setelah itu sedekahkan kepada fakir miskin. Itu lebih bagus. Kemudian wa yusamma, diberi nama. Itu. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Nah sekarang setelah lahir, otomatis kita sudah diberi nama, diakikahkan. Diapain lagi? Kita kan pasti akan memberikan rezeki kepada anak kita, ya kan? Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan untuk seorang ayah, kewajibannya adalah memberikan rezeki kepada anak-anaknya dengan baik, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Jangan menafkahkan anak kita dari rezeki yang haram. Pas lahir aja, kadang-kadang idiot. Itu banyak loh. Banyak orang-orang kaya yang ketika meraih jabatannya, meraih rezekinya dengan cara yang tidak halal, anaknya pas lahir ada yang otaknya idiot. Karena Allah nggak ridho itu. Kalau kita memberi anak kita dengan harta yang haram, Nabi pernah bersabda, Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min sakhtin illa kanatin naru aulabi. Hai Ka'ab, sesungguhnya orang yang tumbuh badannya dari makanan-makanan yang haram, sesungguhnya nerakalah tempatnya. Bahaya. Jangan sampai kita amit-amit ya Allah memberi makan kepada anak kita dari harta yang haram. Amit-amit ya Allah. Ya. Karena nanti suatu saat akan ada orang yang tidak mengenal lagi halal dan haram. Ya. La ya'tiyanni 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia ini satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa, suatu saat ketika orang sudah tidak mengenal lagi mana halal, mana haram. Sudah datang ini, sudah ada. Orang dalam mencari rezeki itu nggak kenal lagi halal dan haram. Ya, umbat saja. Ya. Atau Roma Irama kan begitu ya.
Yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal, gitu kan ya? Ini sudah datang masa ini. Makanya kata Allah dalam surat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, kata Allah, kulu washrabu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai orang-orang, hai manusia, makanlah kamu dari apa-apa yang aku berikan, ya, fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan thayyiba. Halal itu tidak haram, kita makan boleh. Thayyiban itu baik, artinya tidak kotor, tidak jijik, tidak kadaluarsa, baik, kalau kita makan akan sehat. Jadi halal dan thayyib. Jangan halal saja. Kalau halal tapi tidak thayyib, thayyib tapi tidak halal, jangan juga. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah setan. Kan kita kadang-kadang dihadapkan pada dua dilema. Kalau kita sedang mencari rezeki, ini udah. Dia ke pasar nimbang, kalau nimbang terlalu cepat. Kalau kita nimbangkan buat orang, maunya kita sedikit-sedikit. Kalau kita mau timbangkan untuk kita, maunya timbangannya yang besar, maunya yang banyak dilebihkan. Kan begitu. Ya, carilah rezeki yang memang betul-betul halalan thayyibah. Nah, ini yang terpenting. Ini yang terpenting dalam mendidik anak kita. Ini endingnya di sini. Masih ada waktu. Yaitu memberikan pendidikan. Masukkan anak-anak kita sekolah-sekolah agama, biar ngerti akidah. Kan sekarang itu pendangkalan akidah banyak sekali. Biar ngerti siapa itu Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Jangan sampai dimasukkan sekolah-sekolah umum yang banyaknya. Di Cianjur tuh, di Cianjur saya pernah kesana juga 3 tahun itu, banyak pesantren. Tapi banyak gereja-gereja, banyak biksu-biksu, banyak zending-zending yang datang ya ke sekolah-sekolah, kemudian ngajak anak-anak ibadah ke rumah-rumah orang non-muslim Kristen. Kalau dia pagi sekolah, siangnya kalau di kita kan diniyah ya, agama ya, di sana belajar ke gereja, pulang-pulang dikasih ayam satu, besok belajar lagi, dikasih ayam lagi, begitu. Itu pendangkalan akidah. Masukkan ke sekolah-sekolah agama, minimal pendangkalan akidah akan tertepis. Kemudian akhlak. Kalau kita sudah belajar akidah, akhlak muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah, akhlak. Sekarang nggak ada. Adanya di sanawiyah saja adanya. Di SD nggak ada. Makanya wajar kalau ada guru yang dibacok. Wajar kalau ada sekolah yang dibakar cuma gara-gara nilainya rendah. Wajar kalau anak melawan orang tua. Wajar tawuran di mana-mana. Karena kenapa? Pelajaran akhlaknya tidak ada. Logikanya gini. Kalau kita sudah belajar akidah dengan baik, halo ibu, kalau kita sudah belajar akidah dengan mantap, dengan baik, maka akhlaknya akan muncul, akhlak akan ngikutin. Kalau belajar akidah sudah bagus, maka akhlak akan ikut. Maka segala tindakannya pasti ingin dilihat oleh Allah, tidak mau berbuat yang tidak benar. Tidak mau mencaci maki orang, tidak mau juga ngomongin orang, tidak mau juga makan yang halal, yang haram, nggak mau. Begitu. Kalau sudah belajar akidah yang benar, maka akhlaknya akan muncul. Makanya, apa sih bedanya akhlak dan adab? Ada adab, ada akhlak. Adab adalah nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan yang dihasilkan dari hasil pendidikan. Itu di Jepang tuh. Ada orang disiplin antri, ada orang jujur, ada orang baik sekali. Itu hasil pendidikan. Ya, hasil pendidikan. Dia non-muslim, tapi adab. Adab itu semua umat pasti bisa. Makanya disebut peradaban.
bukan perahlakan. Tapi kalau akhlak yaitu nilai-nilai yang dihasilkan akibat dari ibadah yang baik. Maka ibadah yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Ada nggak kira-kira orang ibadahnya rajin tapi akhlaknya nggak bagus? Ada? Ada? Ini berarti ibadahnya nggak benar. Kenapa? Karena ibadahnya tidak bisa menghasilkan akhlak yang baik. Karena akhlak yaitu hasil dari ibadah yang baik. Makanya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang sholatnya rajin tapi perbuatan jahatnya juga rajin? Berarti sholatnya tidak benar. Berarti ada apa-apa dengan sholatnya. Sholatnya mungkin niatnya bukan karena Allah. Kan Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal ibadah manusia yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik semua amal ibadahnya. Kalau sholatnya buruk, maka akan buruk semua amal ibadahnya. Begitu. Nah, kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin, berarti sholatnya tidak benar. Motifnya bukan karena Allah. Di sekolah ini kan sekolah agama, anak-anak kita diajarkan pendidikan Islam, belajar Al-Quran, belajar juga tentang sholat. Karena sholat adalah amal ibadah terpenting dalam Islam. Sholat adalah amal ibadah terpenting dalam Islam. Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara umatku orang Islam dan orang kafir adalah tentang sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh nyata dia telah menjadi kafir. Nah, Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang hadis ini. Sesungguhnya orang-orang yang tidak sholat, maka kalau mati jangan disolatkan. Karena sesungguhnya dia sudah kafir. Begitu. Nah, Allah berpesan kepada Muhammad, Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apa katanya? Wahai Jibril, aku tidak akan menerima orang-orang yang ibadahnya rajin, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang haji, orang-orang yang beramal kalau dia tidak mengerjakan sholat. Tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa aku tidak akan menerima amal seseorang kalau dia tidak sholat. Jadi sholat merupakan tolok ukur bagi amal yang lainnya. Ada orang beramalnya rajin banget, nyumbang masjid, nyumbang pembangunan, nyumbang segala macam, tapi nggak sholat. Berarti ada apa-apa itu niatnya. Mungkin karena sekarang zaman pilkada ya, mau dipilih nyumbang, tapi nggak sholat. Bohong-bohongan itu, pura-pura. Karena ada maksud dibalik itu ya. Orang yang sholat pasti perbuatannya baik. Tapi kalau ada orang yang baik tapi nggak sholat, pura-pura baiknya. Ya, begitu. Jadi Allah tidak akan menerima amal ibadah apapun seseorang kalau dia tidak sholat. Sholat itu kan pembeda antara manusia dan hewan. Iya. Pembeda antara manusia dan hewan. Contoh begini. Dulu itu zaman saya masih kecil, saya diceritakan oleh bapak saya. Dulu itu kan yang namanya binatang-binatang pada bisa bicara ya. Misalnya pagi-pagi ada seorang pengembala kerbau bungkus nasi, ikan asin, sambal dibawa ngembala kerbau. Kemudian di tengah lapangan siang hari dibukalah nasinya dia makan. Lalu kerbaunya usil bertanya, Tuan sedang apa sih Tuan? Aku sedang makan. Oh, sama dong dengan saya juga lagi makan. Kemudian sore hari kerbaunya digiring ke sungai, dimandiin bersih. Kemudian setelah bersih dia mandi pula.
Kerbaunya bertanya kembali, Tuhan sedang apa sih Tuhan? Aku sedang mandi dong, Bo. Oh, sama dong dengan saya. Saya juga sedang mandi, begitu. Kemudian terakhir, kerbaunya digiring ke atas, mau pulang. Di tengah perjalanan mendengar suara adzan. Allahu Akbar. Kerbaunya bertanya kembali, Tuhan, itu apa sih Tuhan? Yang mana? Itu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu suara azan loh, Bu. Azan itu apa, Tuhan? Azan itu panggilan untuk sholat. Loh, kok Tuhan gak sholat? Berarti Tuhan sama dong dengan saya. Makanya kalau gak sholat namanya kebo. Ada RT gak sholat namanya kebo. Ada RW gak sholat namanya ya. Ada kita gak sholat namanya kebo. Terus ya, berikutnya, ini contohkan kepada anak-anak kita. Nah, di sini berikan contoh kepada anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi baik, berikan contoh. Jangan contoh yang tidak baik. Kalau kita ke masjid, ini saya senang sekali. Anak-anak dibawa ke masjid, contohkan. Jangan usir ya. Ayahanda, bunda, jangan usir anak kita dari masjid. Berisik nggak apa-apa. Ya namanya anak-anak ya. Berisik nggak apa-apa. Biarkan saja. Kita sedih loh kalau nanti generasi kita nggak ada yang ke masjid. Kita ini udah tua, sedikit lagi juga pasti akan mati. Kalau kita nggak punya generasi, ya masjid kita kosong, sedih loh. Ya, jangan diusir. Biarkan mereka. Mereka niatnya mau cari kue, mau cari apa, biarkan saja. Ya, kita ajak, contohkan yang baik. Jangan diusir. Ya, kalau memang mereka berisik, diarahkan. Jangan diusir. Kemudian, dampingi anak kita kalau nonton TV, Pak. Dampingi anak kita kalau nonton TV. Itu sekarang film-film itu banyak yang nggak mendidik. Banyak yang mengajarkan nggak bagus. Banyak sekali. Kalau kita lihat itu pendangkalan akidah semuanya. Dampingi anak kita kalau nonton TV. Kemudian apalagi yang namanya main gadget, main handphone, YouTube dan sebagainya. Batasi. Dibatasi, diblokir yang nggak bagus. Ya, boleh main handphone tapi hanya 1 hari dalam seminggu, itu pun didampingi. Wah, anak sekarang itu luar biasa, ya. Kemudian pilihkan film-film yang bagus. Kalau YouTube itu film apa saja, film dewasa, film apa semua masuk. Tapi pilihkan. Saya punya namanya, kalau ada smart, ada namanya mainan anak-anak berupa radio, tapi isinya bisa kita masukin playlist. Isilah dengan film-film yang mendidik, film-film yang bagus, film Rara Nusa, film Hafizo, itu bagus. Ya, film-film pendek itu ditonton untuk anak-anak dan kita dampingi. Kemudian doakan anak kita. Kalau kita ingin anak kita baik, doakan anak kita. Apalagi yang sedang pesantren, kita di rumah bangun tahajud, doain anak kita. Nyambung, Pak. Orang tua dan anak itu ada ikatan batin. Kalau orang tuanya malam bangun, doain anak kita yang sedang pesantren, sedang cari ilmu, nyambung. Nanti anak kita pun doain kita. Itu sampai, nyambung. Karena ada ikatan batin antara anak dan orang tua. Kemudian jangan melarang. Jangan melarang. Tapi berikanlah alasan yang persuasif. Jangan melarang. Misalnya gini, anak kita kok main bola ya? Main bola, udah gitu main bolanya di dalam rumah. Kalau kena kaca pecah. Dikasih pandangan. Nah, sebaiknya kamu main bolanya di luar. Karena kalau di sini nanti kena kaca pecah. Begitu. Anak-anak muda yang mulai balik pacaran, jangan dilarang. Jangan dilarang. Tapi berikanlah alasan persuasif. Ya. Pacaran dalam Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ada kode-kode etik yang tidak boleh dilanggar dalam pacaran. Boleh. Pacaran dalam Islam boleh, tapi ada kode-kode etik yang tidak boleh dilanggar dalam pacaran.
Misalnya, nggak boleh memandang dengan syahwat, dengan nafsu, nggak boleh pegangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu pacaran. Jangan kesannya kalau pacaran tuh, wow anak-anak dibuas-buasin, anak-anak segala macam. Bukan begitu, ya. Kita kasih pandangan. Nah, kamu boleh pacaran, tapi kamu dalam Islam, agama kamu mengajarkan begini. Gak boleh memandang dengan nafsu, gak boleh pegangan, gak boleh gini, gak boleh gitu. Begitu dikasih pandangan. Jangan sampai anak kita nanti kita larang habis-habisan, akhirnya masih syukur dia suka dengan lawan jenisnya. Kalau akhirnya dia suka dengan sesama jenisnya, kan repot. Betul gak? Iya, jangan dilarang. Tapi berikan arahan. Kemudian jangan beda-bedakan anak kita. Jangan beda-bedakan. Kadang-kadang kita punya anak 2 nih di rumah. Yang satu jago matematik. Yang satu kok matematiknya kurang. Jangan dikata begini. Kamu payah banget. Kayak kakakmu dong tuh. Matematiknya hebat. Jangan. Jangan disamakan anak kita walaupun 2. Jangan disamakan. Karena masing-masing anak kita memiliki kecerdasan yang berbeda. Saya pernah belajar multiple intelligence system yang menyatakan bahwa setiap diri manusia itu memiliki 8 kecerdasan. Ya, ada namanya kecerdasan matematik, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan kinestetik, gerak, ada kecerdasan spasial. Ada yang namanya kecerdasan macam-macam. Ada 8 kecerdasan. Ada anak kita yang mungkin ini kok main bolanya gocek-gocek lincah banget ya. Itu kecerdasan kinestetik. Itu yang harus difus biar nanti anak kita jadi atlet yang bagus. Anak kita kayaknya kalau udah bicara ini nyerocos terus. Itulah kecerdasan bahasa. Itu yang kita harus fus. Anak kita kayaknya nih masalah hitung-hitungan, kan kita kadang masih kecil ya, anak kita pantes banget bicara ya. Anak kita kadang-kadang masih kecil nih, ngitung-hitungan luar kepala kayak cepet sekali ya. Itu kecerdasan matematik. Itulah sekolah yang baik itu, sekolah yang menelusuri bakat dan minat. Jadi ketika anak kita masuk di tes, namanya tes psikologi. Nanti akan cenderung bakatnya kemana-kemana, itu yang difus. Cuma di Indonesia itu kan kebanyakan pelajaran. 12 pelajaran. Kalau di luar negeri, pelajaran hanya 1. Dari kecil, dari TK sampai dia doktor S3 cuma 1. Misalnya ketika dia masuk TK, dites ternyata dia bagusnya di masalah sainsnya, IPA-nya, ya. Terus dia telusuri sampai S3, ya IPA terus. Sehingga pas udah S3 jadi dokter di bidang IPA. Negara butuh IPA, inilah orangnya, gitu kan ya. Misalnya di bidang macam-macam, di bidang bahasa, itu terus ditelusuri. Sehingga sampai dia doktor S3 itulah di bidangnya. Ketika negara membutuhkan, inilah orangnya. Di kita kan mentah semua, nggak jadi semua, kebanyakan pelajaran. Pelajaran 12 bisa enggak, akhirnya cuma tanggung semuanya. Pas saya waktu field trip ke PT Yakul di Sukabumi itu, Jawa Barat, ternyata yang mengendalikan mesin bukan orang kita, orang Jerman. Kita nggak punya. Nah sekarang saja nih, Indonesia, saya sering melihat ini. Ayo boikot produk Israel. Ayo boikot produk Cina. Lah buatan kita mana? Ya, kita disuruh memboikot produk Israel. Kita disuruh memboikot produk Cina. Kita disuruh memboikot produk Prancis. Tapi kita sendiri nggak bisa bikin. Sekarang kan sulit cari yang halal. Semuanya lemak babi. Semuanya juga haram. Lah kita mencari yang halal, kita sendiri nggak bisa bikin. Alhamdulillah tuh Muhammadiyah sudah bisa bikin mie lezatmu. Pernah dengar belum? Indomie, bukan Indomie, mie lezatmu namanya. Sudah mulai diproduksi. Nah, begitu. Ketika kita disuruh mencari susu, saya saja anak saya susunya Denko. Ternyata setelah saya lihat, oh ini produk Yahudi. Saya beralih kemudian ke SGM. Oh ini produk Prancis. Saya beralih ke produk misalnya Frisian Plug. Indonesia, anak saya nggak doyan. Anak saya nggak mau. Begitu.
Kita disuruh memboikot, tapi kita nggak punya produk. Pernah 212 waktu Habib Rizik Syihab, karena saya ikut dulu, membuat pasar 212. Tapi produknya produk Cina juga, ya sama aja bohong. Begitu kan? Itu ya. Jadi setiap anak itu cerdas di bidangnya masing-masing. Jadi kalau anak kita nih, kok kita punya anak dua, yang satu kok matematikanya pinter banget ya, tapi yang satu lambat ya. Tapi mungkin yang satu ini punya kelebihannya apa? Mungkin ngomongnya lebih cepat, ya. Mungkin dia gerakannya lebih cepat. Itu yang harus kita ngerti. Jangan dibedakan, ya. Kamu harusnya kayak kakak kamu nih, harus begini. Jangan begitu. Berapa menit lagi, Tat? Terus saja. Sampun. Ya, saya sedikit lagi ya. Jangan memberi label yang jelek kepada anak kita. Jangan menjudgment, ya. Ah, kamu kan biasanya begini, gak pernah begini. Kamu biasanya begitu terus. Jangan. Karena itu akan masuk di memorinya. Kita sudah dicap oleh ayah kita begini, nanti itu akan sampai tua akan begitu. Jangan memukul. Jangan memukul. Kalau sekedar pelajaran mungkin pelan boleh. Tapi jangan memukul. Saya masih ingat. Saya dipukul sama kakak saya, tapi bapak saya nggak pernah mukul. Kakak saya mukul, sampai sekarang masih ingat. Padahal kesalahan saya cuma ya namanya anak-anak ya, ngambil makanannya saya ambil, saya dipukul, sampai sekarang masih ingat. Itu memori, ya. Jangan menyakiti, jangan memukul fisik. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah anak kita pinter. Dan ingat, tidak boleh memberikan makanan kepada anak kita yang haram. Ini begini. Waktu itu Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi. Imam Syafi'i curhat. Apa katanya? Sakautu ila Waqi. Aku mengadu kepada guruku namanya Waqi. Su'a hifzi. Hafalanku jelek sekali ya wahai guruku. Hifzi, hafalanku jelek sekali. Farsadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya guruku Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat, untuk meninggalkan dari yang haram. Wa akhbaroni, dan dia guruku Waqi mengatakan bi anal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah la yahdi lima'asi, tidak akan masuk kepada orang yang banyak berbuat dosa, banyak yang makan makanan haram. Terasa oleh kita, anak-anak coba nanti kalau menghafal lama sekali. Tapi setelah masuk hilang hafalannya. Nah, itu koreksi diri kita. Apakah kita berbuat maksiat? Apakah kita makan dengan makanan yang haram? Apakah kita dikasih makan oleh orang tua kita makanan yang haram? Ya, sekali lagi, kalau kita ingin mendidik anak kita gampang diatur, jadi anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti, dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan di atas, memberi contoh, pendidikan, dari mulai mencari jodoh, kemudian sampai memberi nama, sampai kemudian memberi makan, itu semua dilaksanakan. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang gampang diatur, menjadi anak yang merupakan kebanggaan diri kita, keluarga kita, qurrata a'yun. Baik ayahanda bunda, ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga sudah isya. Dibuka pertanyaan gak nih? Dibuka pertanyaan gak, Ustaz? Buka pertanyaan? Cukup? Oh baik, cukup. Baik, kalau memang demikian saya akhiri. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.